Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, di siang hari ini masih Tuhan kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, memulai kebaktian anak-anak sekolah minggu. Oleh sebab itu Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan melayani anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka kebaktian anak sekolah minggu. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Adik-adik, yuk kita yel-yel lagi yuk biar semangat supaya tidak ngantuk ya. Iya Kak, siang-siang hari ini. Yel-yel apa dulu? Dan yes ya, dan Kak? oke. Oh gitu, tepuk Yesus Yesus saja. Dua-duanya aja Kak, kita Dua-duanya. gabung dua-duanya. Tepuk tangan Yesus dan doa dan Firman. Iya, oke. Oke, berarti sekarang tepuk tangan Yesus dulu ya, Kak. Tepuk Yesus ya, Ya, Kak. Ya. tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Kayaknya masih kurang lengkap ya Kak, kalau nggak pakai doa dan firman. Iya, Coba. ayo. Berarti kita coba yel-yel yang sekolah minggu HKBP Philadelphia. Doa, yes, firman, oke. Yuk Kita kita mulai coba ya. adik-adik ya. Dipakai gerakannya, adik-adik juga boleh ikut berdiri di rumah, ngikutin kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke. Sekolah minggu HKBP Philadelphia. Doa, yes, firman, oke. Adik-adik, kita mau nyanyi ya Kak. Ya, kita akan mulai ibadah kita hari ini karena kita semua berharga di mata Tuhan. Firman hari ini ya Kak ya. Iya. Sungguh luar biasa. Mari kita bernyanyi lagu yang pertama yaitu Diriku Bukan Aku Lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami kasihanilah kami orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Hukum Tuhan pada ibadah kita hari ini diambil dari hukum yang kedua. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Mari kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan.
Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau nyanyi lagi ya, lagu yang kedua ya, Kuda ke Jalan Mulia. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah hari ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai ayat 29. Kemudian Yesus naik ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagu yang ketiga ya. Itu lagu kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, persiapkan hatimu, persiapkan Alkitabnya, supaya firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, silahkan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
3. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dulu ya. Alkitabnya sudah disiapkan adik-adik? Ya. Kita buka Alkitabnya Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Kak Michael ulang, Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita undang Tuhan masuk ke dalam hati pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Kami dapat beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada kami melalui kakak-kakak sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita dengarkan dan kita ikutin dari rumah. Adik-adik ikutin dari rumah ya. Kakak Yobel baca firman Tuhan untuk kita hari ini. Ya. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak panah pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ya. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Adik-adik, kita sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Aku berharga di mata Tuhan. Kak Hari berharga di mata Tuhan. Kak Yobel berharga di mata Tuhan. Kak Yosi juga berharga di mata Tuhan. Demikian juga adik-adik, kita semua berharga di mata Tuhan. Bagaimana itu adik-adik? Ngerasa nggak kalau kita berharga di mata Tuhan? Di dalam kehidupan ini ada dua jenis kelamin tadi dikatakan, ada laki-laki dan ada perempuan. Semuanya itu ada di tangan Tuhan. Ya, milik Tuhan yang paling berharga itu adalah kita semuanya. Adik-adik, pada saat kita merasa kesal, pada saat kita merasa marah, pada saat kita mendapat nilai yang jelek, kemudian kita kesal dengan seseorang, serasa kita tidak berharga. Tetapi Tuhan ingatkan pada kita hari ini, saat kapanpun, dimanapun, menghadapi apapun, kita ternyata berharga di mata Tuhan. Walaupun banyak yang cobaan yang kita hadapi. Adik-adik, kita dengarkan dulu satu-satu kakak sekolah minggu, kira-kira apa ya yang pernah dirasakan kalau dia berharga di mata Tuhan. Kita mulai dulu yuk dari Kak Yosi. Ya. Kalau dari Kak Yosi, menurut Kak Yosi kan kita ini sudah berharga ya Kak, diciptain Tuhan. Ya. Kita jadi harus bersyukur adik-adik, bahkan ada ayat Alkitab bilang kalau tubuh kita ini adalah bait Allah, benar ya Kak? Ya. Ya. Jadi kita harus menjaga kita dari, apalagi terlebih anak-anak remaja dan juga anak-anak sekolah minggu, kita harus jaga diri kita dari pergaulan-pergaulan yang jahat-jahat nih ya Kak. Ya. Karena kita tahu kita udah ditebus dosa kita sama Tuhan, artinya kita sudah dibayar sama Tuhan lunas, berarti diri kita ini sangat berharga. Jadi kalau ada godaan atau kenakalan-kenakalan yang kita lihat di lingkungan kita, kita jauhin, karena kita tahu kita milik Tuhan, diri kita berharga untuk Tuhan. Kalau menurut Kak Yosi seperti itu, karena Kak Yosi juga melewati pergaulan-pergaulan yang seperti itu ya Kak. Istilahnya ada pasti cobaan teman-teman yang nakal, tapi ingat kita milik Tuhan, jadi kita tinggalin supaya kita juga tidak terjerumus gitu Kak, kalau menurut Kak Yosi. Iya. Itu dari Kak Yosi ya. Adik-adik sudah paham ya yang dijelaskan oleh Kak Yosi. Kita dengarkan dulu dari Kak Yobel. Ya. Kalau Kak Yobel mengenai berharga di mata Tuhan seperti Kak Yosi tadi, tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan, berarti rumah Tuhan. Kita jangan kotorin diri kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Seperti adik-adik sekolah minggu suka melawan, itu namanya perbuatan tidak benar. Nah, kalau udah diri kita jadi bait suci rumah Tuhan, kita melakukan yang benar ya kan Kak Michael? Iya. Nah, jadi kalau disuruh orang tua, kita harus siap. Jangan pernah bermalas-malas.
Jangan pernah berbantah orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua. Jadi tadi kata Kak Yosi, kita udah ditebus dengan mahal. Dengan mahalnya bukan 100 atau 1 miliar, kita ditebus dengan darah Yesus. Itulah yang paling mahal, sampai dia mau berkorban untuk menebus kita, karena kita ini adalah tubuh Kristus dan bait suci. Itu aja Kak Michael. Ya, kalau Pak Hari gimana, kita dengarkan dulu ya adik-adik ya. Iya. Nah, bagaimana berharga di mata Tuhan itu ya. Jadi dalam kehidupan ini banyak banget masalah dalam kehidupan kita, terutama orang tua dan juga anak-anak zaman sekarang. Nah, bagaimana kita melakukan kehidupan kita sehari-hari? Karena apa? Kalau kita semangat, itu berarti kita berharga di mata Tuhan, berharga hidup kita ini. Kalau kita tidak punya Tuhan zaman sekarang, pasti kita sudah putus asa, ya kan adik-adik? Nah, dan juga kakak sekolah minggu ya. Jadi karena kita punya iman, kita percaya ada yang mendampingin kita, ada yang Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jadi seperti saya ibu rumah tangga sendiri, tanggung jawab saya banyak, contoh ya dalam kehidupan contohnya ya. Karena saya pikir saya milik Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Makanya setiap hari saya ngurus rumah tangga, saya ngurus anak-anak, saya ngurus kehidupan saya di jalan Tuhan. Karena saya pikir saya berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang hidup sia-sia dalam hidup saya. Jadi begitu teman-teman. Jadi juga adik-adik sekolah minggu, hargailah dirimu karena kamu berharga di mata Tuhan. Bagaimana sih anak-anak menghargai dirinya? Yaitu cobalah simple aja dulu ya. Ada anak-anak sekolah minggu bangun tidur sore baru mandi. Itu menghargai diri kayak seperti itu. Tuhan nggak suka anak yang malas. Nah, ada anak hanya main game dari pagi sampai malam. Malam lagi begitu. Tidak menghargai dirinya. Padahal tugasnya anak-anak itu adalah belajar, membantu orang tua. Kalau kita tidak menghargai hidup kita buang-buang tenaga, buang-buang waktu kita ya Kak ya. Ya. Nah, itu paling utama adik-adik. Apa sih yang bisa dilakukan anak-anak untuk menghargai hidupnya, untuk menghargai karena dia berharga di mata Tuhan? Lakukanlah yang terbaik dalam kehidupan kamu, baik di dalam rumah, di luar rumah ya. Terutama dalam sekarang waktu yang sekarang ini, bagilah waktumu itu di dalam rumah, itu waktunya kamu belajar banyak tentang pelajaran, banyak belajar tentang firman Tuhan, banyak belajar membantu orang tua, karena kita tidak bebas kemana-mana. Nah oke, di rumah lah kita lakukan semua yang terbaik. Mungkin ini jalan Tuhan untuk menghargai hidup kita banyakkan di rumah. Nah apa sih yang bisa kita lakukan di rumah? Yaitu tadi, membina hubungan yang baik dengan keluarga ya adik-adik. Nah itu saya rasa yang paling penting saat ini Kak. Ya, terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang telah memberikan firman untuk kita, pengalaman pribadi mengenai berharga di mata Tuhan. Adik-adik pernah dengar enggak Yesus sayang padaku? Kakak sekolah minggu masih ingat ya? Masih. Yesus sayang padaku. Yesus itu sangat sayang pada kita. Dia sangat mengasihani kita. Jadi hari ini firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, tubuh kita ini adalah baik. Oleh karena itu hargailah, pergunakanlah, lakukanlah yang baik setiap hari. Seperti adik-adik pasti pernah memiliki sesuatu barang yang berharga. Seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Kemanapun kita, selalu Tuhan melindungi kita. Itulah firman Tuhan untuk kita hari ini. Tapi sebelum kakak berdoa, kita bersama-sama dulu bernyanyi yang tadi kita ulang dulu. Tapi ada ayat pendukung lebih lengkap ya Kak, aku bacakan. Ini tentang berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, yaitu Yesus Kristus. Oke Kak, ya kita nyanyi dulu ya. Siapakah aku ini Tuhan? Serius ya adik-adik ya. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari
keluarga kami sudah naikkan pujian kami, siapakah kami di hadapan Tuhan. Seperti firman-Mu katakan, kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan jaminan dalam hidup kami kalau kami berharga di mata Tuhan. Ajar kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Philadelphia, untuk dapat selalu meyakini kalau Tuhan membimbing kami dalam setiap langkah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, nah kita sudah mau penutup ya adik-adik, lagu yang terakhir ya, Go Kelas Niroha. Nah adik-adik persiapkan persembahannya ya. Nanti kakak-kakak sekolah minggu akan mendatangi rumah atau bisa ke keluarga terdekat ya, situasi yang terdekat untuk mengumpulkan persembahan. Nah, dan di sini kita akan mewakili guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik kita bernyanyi dengan Go Kelas Niroha. 3. Kelas niroha doa dingolukon go kelas niroha doa dingolukon tentang nirohakon mau lihat go kelas niroha maringan holong di Tuhan dia mau lihat go kelas niroha maringan holong di Tuhan dia. 3. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nasana dilehon tundiro di pamataku osadohot gogoki rodi saluhut artaku upasahat itu ho naso usakokudo. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Ah.